Halo para Jolikin dan Jolikiti sekalian, apa kabarnya? Kali ini kita akan kembali bahas sebuah film bergenre drama kriminal thriller dengan judul A Safe Nature yang rilis tahun 2020. A Safe Nature merupakan film yang terinspirasi dari kejadian nyata pada 21 Agustus 2007 di negara bagian Virginia. Saat itu terjadi sebuah pembobolan brutal di mana hanya satu orang yang selamat dari kejadian tersebut. Namun kejadian itu mengungkapkan fakta lainnya dari orang yang terlibat di dalamnya. Namun ini hanya terinspirasi, jadi bukan murni kisah nyata ya. Beberapa cerita dalam film ini mungkin hanya kisah fiktif. Sebelum lanjut silahkan di subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya, serta share juga video ini. Terima kasih jika sudah, mari kita ke ringkasan cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan karakter yang bernama Elizabeth dengan panggilan Beth. Beth ini bekerja di sebuah kafe yang saat itu sedang beristirahat. Cewek cantik ini bukan wanita sembarangan. Dia adalah Queen Homecoming alias Ratu Desa yang menikah dengan seorang tentara. Sebuah hubungan yang membuat semua orang iri karena mereka adalah pasangan yang sangat serasi, termasuk teman kerja Beth yang bernama Ellie. Namun Beth mengaku kalau rumah tangga mereka tidak seperti yang orang bayangkan. Mereka mulai mengalami perubahan sikap satu sama lain dan mulai memasuki fase membosankan dalam sebuah pernikahan. Ellie bilang kalau suaminya yang bernama Pete mungkin masih membutuhkan waktu untuk memulihkan traumanya pasca perang. Karena itu dia menyarankan Beth untuk tidak terlalu menuntutnya. Berhubung hari itu adalah anniversary pernikahan mereka, Ellie menyarankan agar mereka mencoba saling mengerti satu sama lain. Terutama Beth harus bisa membuat Pete merasa semakin nyaman. Dia menyarankan Beth untuk memasak makan malam kesukaan Pete agar hubungan mereka kembali hangat. Tidak lama kemudian bosnya memanggil karena ada pelanggan yang sudah menunggu. Tapi Beth justru sedikit mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari pria bernama GB dan Doc ini. Beruntung di sana ada Sheriff Wall yang langsung mengusir dua berandalan ini. Kejadian itu pun membuat Beth sangat ketakutan. Meski begitu, dia meminta kepada Wall untuk tidak memberitahu Pete karena Beth takut itu bisa membuat traumanya kembali kambuh. Pete sendiri saat ini memang sudah pensiun dari militer dan sekarang bekerja sebagai polisi. Saat itu Pete sendiri sedang berpatroli di pinggir jalan untuk memastikan tidak ada bocil-bocil nakal yang balap liar. Dia kemudian menerima panggilan radio dari Wall untuk menanyakan situasi di sana. Setelah sedikit basa-basi, Wall kemudian menyarankan untuk memberikan sesuatu yang spesial kepada Beth karena dia mendengar hari itu adalah hari jadi mereka. Oke lah, nanti dipikir dulu, kata Pete. Di sini terlihat kalau hubungan mereka sudah kurang harmonis, entah apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka. Sebelum pulang, Beth kembali melihat GB dan Doc tadi sedang memperhatikannya. Hal itu pun semakin membuat Beth parno dan langsung bergegas pulang. Sampainya di rumah, dia malah dibuat kesal karena airnya yang mati. Begitu dicek ke sumur juga tidak ada air. Makin kesal lah si Beth kan. Setelah itu dia menyiapkan makan malam kesukaan Pete seperti saran Ellie tadi. Tidak lama kemudian Pete akhirnya pulang sambil membawa sebuah kado. Tapi dia tidak jadi memberikannya kepada Beth dan malah menyembunyikannya di loker. Makin terasa ada yang gak beres ini. Pete bahkan terlihat buru-buru ingin pergi ke kamar sampai lupa menyimpan senjatanya yang langsung diingatkan oleh Beth. Setelah meletakkan senjatanya, Pete pergi mandi dan mengganti bajunya. Saat itu Pete memang sempat memberikan kecupan kepada Beth, tapi itu hanya terlihat sebatas formalitas biasa dan tidak ada lagi ketulusan di dalamnya. Di tempat lain, GB dan Doc tadi terlihat sedang berhenti di pinggir jalan karena katanya mereka ingin melakukan pembobolan. Oh, rampok mereka. GB bilang kalau mereka harus melakukannya sekarang sebelum polisi datang, tapi Doc memintanya bersabar karena hari masih maghrib. Sampai akhirnya datang polisi yang sedang berpatroli menghampiri mereka karena merasa curiga. Polisi itu ternyata adalah Wall. Karena pertemuan mereka tadi yang kurang menyenangkan membuat Wall semakin curiga dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sana. Karena jalan tempat mereka berhenti itu adalah jalan satu arah yang menuju ke rumah teman baiknya, kata Wall. Dia meminta mereka untuk keluar dan langsung menggeledah. Wall pun mendapati mereka yang membawa senjata lalu membuangnya. Meski GB dan Doc mengaku kalau mereka memiliki izin, tapi Wall bodoh amat. Setelah memberikan sebuah pukulan, Wall meminta mereka pulang dan tidak muncul lagi di sana jika mereka tidak ingin ditangkap. Karena tidak punya pilihan lain, GB dan Doc pun langsung pergi. Tapi yang terjadi... Sementara itu, Pete dan Beth sedang menikmati makan malam romantis mereka. Namun mereka terlihat irit bicara sehingga semakin terlihat kalau mereka tidak nyaman satu sama lain. Meski Pete sempat memuji kalau Beth terlihat cantik malam itu, tapi lagi-lagi itu terkesan dipaksakan. Beth kemudian memutar musik kenangan mereka dulu dan mengajak Pete berdansa. Lalu mereka pergi ke kamar dan terjadilah hubungan asmara. Di sini kita sempat berspekulasi kalau mungkin masalah mereka adalah durasi karena Beth terus melirik jam saat mereka sedang bercocok tanam. Esok paginya Pete bangun dan tidak menemukan Beth. Dia pun mencarinya keluar dan berhasil menemukan Beth. Tapi perlahan dia menghilang. Ya, mimpi ternyata. Tidak lama kemudian Pete mendengar ada orang yang datang dan mengira kalau Beth sedang menunggu tamu. Oh, mungkin itu si Ellie. Tadi dia mau cek kandungan dan akan memberitahu aku hasilnya, kata Beth. Namun Pete melihat yang datang itu bukan Ellie.
Beth pun menduga kalau mereka hanya orang nyasar karena itu memang jalan khusus ke rumah mereka dan meminta Pete untuk menunjukkan jalan keluar. Setelah dicek, rupanya orang itu adalah GB dan Doc tadi. Namun saat itu kita bisa melihat dari ekspresinya kalau Beth tidak terlihat khawatir dengan kedatangan mereka. Pete kembali menemui Beth dan berkata kalau mereka berdua menemukan orang kecelakaan. Mungkin itu Wall, kata Pete. Pete bilang dia akan mengeceknya ke sana bersama Doc lalu meminta Beth untuk menghubungi polisi. Dia juga meminta Beth tidak membukakan pintu karena GB akan tinggal di sana karena mobil itu hanya muat 2 orang. Setelah berjalan beberapa waktu, Pete dan Doc akhirnya menemukan Wall yang sudah tergeletak di tanah. Awalnya Doc terlihat ingin membunuh Pete saat dia lengah, tapi karena saat itu Wall masih hidup, dia mengurungkan niatnya lalu membawa Wall pulang. Saat memindahkan tubuh Wall itu, Doc tidak sengaja menjatuhkan pistolnya. Karena dia tidak ingin Pete curiga, Doc terpaksa membiarkan pistolnya di sana. Sementara itu, Beth memberikan minuman kepada GB karena dia mengaku kehausan. Namun Beth akhirnya membiarkan GB masuk karena merasa kasihan melihat dia terus digigit nyamuk. GB kemudian meminta maaf atas kejadian di kafe tadi dan berkata kalau dia tidak berniat kurang ajar. Dia juga berkata kalau Pete akan baik-baik saja dan tidak perlu khawatir. Tidak lama kemudian mereka berdua akhirnya sampai dan langsung membawa Wall ke kamar tamu. Pete kemudian meminta Doc dan GB untuk menunggu di atas karena dia dan Beth yang akan mengurusnya. Namun Pete sebenarnya ingin memberitahu kalau dia curiga mereka telah memukul Wall. Dia juga curiga kalau GB dan Doc memiliki senjata dan Pete takut kalau mereka berdua adalah korban selanjutnya. Namun dia meminta Beth untuk tidak perlu khawatir, karena polisi nanti pasti akan datang paling lama 30 menit lagi, karena tadi Beth sudah menghubunginya. Pete meminta Beth untuk mengulur waktu dengan memberikan mereka makanan, dengan tujuan mereka tidak membunuhnya sebelum polisi datang. Mereka lalu menemui GB dan Doc dan memberitahu kalau Wall baik-baik saja. Kalian sekarang boleh pulang karena ambulans akan segera datang, biar kami yang akan menanganinya, kata Beth. Oh, kami merasa bertanggung jawab karena sudah menemukannya. Kami tidak akan merasa tenang jika tidak mengetahui bagaimana nanti nasib dia, kata GB. Karena itu Beth terpaksa menawarkan makanan kepada mereka. Di meja makan mereka berdua kembali terlihat mencoba menggoda Beth. Bahkan mereka tidak sungkan untuk memuji kecantikannya di depan Pete. Entah apa alasannya Beth tidak memberitahu Pete kejadian di restoran tadi. Karena secara logika dia kan mantan militer, jadi bisalah berantem dengan 2 kunyuk ini. Nanti kalian akan tahu juga apa alasannya. Pete lalu bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Kata Doc mereka sedang bekerja. Kerjaan macam apa malam-malam begini kalau boleh tahu, tanya Pete. Ente sudah mulai banyak tanya ya, jawab Doc dengan nada yang sedikit ngegas. Karena suasana yang mulai merasa tegang, Beth berkata kalau Pete adalah seorang polisi. Jadi wajar aja jika dia menanyai kalian. Mendengar itu mereka berdua malah tertawa. Pete's in law enforcement. Is that right? Looks like we're in a complimentary field. What's so funny? Shooting at them in on the joke. We're here to kill you. Pete sekarang sudah tewas karena dibunuh oleh mereka berdua. Sementara Beth yang ketakutan berlari ke kamar sambil membawa pisau yang dikejar oleh Doc. Dan yang terjadi. What do you got there? Mereka berdua ternyata adalah pasangan selingkuhan dan pembunuhan Pete itu sudah direncanakan dengan matang oleh 2 sejoli ini. Setelah mereka selesai bercocok tanam, Beth kemudian berkata kalau semua tidak persis seperti yang mereka rencanakan karena sebelumnya Beth tidak mengetahui kalau Doc mengajak GB dan hal itu pun sedikit membuat Beth kesal. Beth makin kesal karena melihat Doc memiliki tato nama mereka di punggungnya. Hal itu akan jadi masalah jika seandainya mereka tertangkap karena polisi tentu akan tahu mereka main serong. Dengan begitu, niat untuk mendapatkan uang asuransi jiwa dari kematian Pete, uang tunjangan dia dan uang pensiunnya bisa gagal total. Saat itu Doc mencoba menenangkannya dan berjanji mereka tidak akan tertangkap. Saat mereka sedang terlibat cekcok itu, GB sendiri akhirnya membunuh Wall. Sementara Beth mulai kesal saat Doc berkata kalau dia akan memperbaiki semuanya. Kamu mulai terdengar seperti Pete yang selalu bilang akan memperbaiki semuanya, kata Beth. Beth bilang dia rela melakukan semua itu agar mereka bisa bersama. Karena selama ini Pete selalu mengurungnya seperti binatang dengan sistem keamanan yang super ketat. Tapi Doc kembali meyakinkan kalau mereka pasti akan berhasil dengan rencana yang sudah disusun. Beth kemudian menyarankan untuk membuang jasad Wall ke sumur bekas tadi. Lalu GB dan Doc akan menghilang sementara waktu sehingga Beth bisa membuat alibi kalau Pete tewas karena aksi pembobolan. Jadi dia tetap bisa mendapatkan semua uangnya sebagai janda mati. Untuk menyempurnakan rencana mereka, Doc pun harus memukul Beth. Saat itu Ellie datang ke sana untuk memperlihatkan hasil pemeriksaan kandungannya tadi kepada Beth. Namun saat itu dia bertemu dengan GB yang berniat langsung membunuhnya. Beruntung Beth segera turun sehingga Ellie dan calon bayinya masih selamat. Saat itulah mereka tidak melihat jasad Pete karena ternyata dia masih hidup dan sudah melarikan diri. Hal itu mulai membuat mereka panik dan ketakutan. Mereka semakin dibuat panik karena Pete membunyikan alarm rumahnya. Beruntung Beth berhasil mematikannya sebelum terdeteksi oleh polisi.
Mereka akhirnya bisa mengetahui keberadaan Pete yang saat itu berada di mobilnya karena Beth mendengar dia menggunakan radio pemanggil. Doc dan JB pun langsung pergi keluar untuk mengajaknya bernegosiasi. Mereka meminta Pete untuk keluar dan berjanji akan pergi dari sana. Namun Pete tidak terprovokasi dan langsung melepaskan tembakan. We want to get out. Doc yang makin kesal akhirnya bilang kalau dia sudah merasakan istrinya yang membuat Pete terlihat sangat marah. Doc memutuskan kembali ke dalam untuk mencari senjata cadangan Pete, tapi mereka malah menemukan kado tadi dan tumpukan surat untuk Beth ketika Pete masih berdinas dulu. Mereka juga menemukan foto Beth dan Doc yang sudah terbakar saat sedang berada di sebuah danau dan mereka akhirnya menyadari kalau selama ini Pete ternyata sudah mengetahui istrinya berselingkuh. Itulah alasannya kenapa Pete mulai berubah menjadi dingin. Beth yang sudah sangat frustasi akhirnya memutuskan untuk kabur karena tidak ingin masuk penjara. Dia meminta Doc untuk melupakan semua uangnya dan kabur dari sana lalu hidup bersama dengan bahagia. Tapi karena mereka belum mendapatkan apapun, Beth kembali berubah pikiran dan berkata dia bisa membunuh Pete. Beth bilang kalau dia tahu Pete sangat mencintainya dan dia bisa memanfaatkan itu untuk meyakinkan Pete. Jika nanti dia bisa membuat Pete percaya, saat itulah mereka akan membunuhnya. Oke, kita coba dulu, kata Doc. Saat itu Pete terlihat berada di gudang untuk mengobati lukanya. JB kemudian berhasil menemukannya dan langsung menembak Pete. Tapi dia berhasil melawan yang membuat JB tewas. Who is it, Pete or JB? Pete! Pete bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan tampang tidak bersalahnya, Pete bilang kalau dia sudah membunuh Doc dengan sebuah pisau. Dia kemudian meminta Pete untuk melihat mayatnya ke sana. Sampainya di dalam, Pete kemudian bertanya kenapa polisi tidak kunjung datang. Bukannya tadi kamu sudah menghubungi mereka ya, tanya Pete. Pete akhirnya bertanya bagaimana hubungan Beth dengan dia. Bagaimana dia bisa meyakinkan Pete untuk berselingkuh darinya. Tapi saat itu Pete ini masih belum tahu ya kalau Doc itu adalah selingkuhannya karena wajah Doc tadi di foto itu sudah terbakar. Beth yang mulai takut mencoba meminta Pete untuk menaruh pistolnya karena itu membuat dia gugup. Lalu yang terjadi. You're not seeing things clearly. Beth langsung berlari ke kamar mandi untuk mencari sesuatu hingga menemukan pisau cukur. Saat itulah Pete kembali teringat momen di mana dia memergoki Beth yang hadir dalam mimpinya tadi ketika Beth membakar foto dia dan Doc dan sejak saat itulah dia mengetahui Beth berselingkuh meski tidak mengetahui siapa orangnya. Beth kemudian membuka pintu lalu menyiram Pete dengan air sabun, namun dia berhasil membersihkannya dan kembali mengejar Beth. Saat itu Beth mencoba kabur menggunakan mobil Doc tadi, tapi karena dia kembali ingat belum mendapatkan apa-apa, Beth memutuskan kembali untuk menabrak Pete, tapi ternyata dia gagal. How long have you known? Beth menanyakan kenapa Pete tidak pernah bertanya setelah mengetahui dia berselingkuh, atau paling tidak mencari tahu alasan kenapa dia berselingkuh. Beth akhirnya bilang kalau dia menikahi Pete karena ingin melihat dunia luar, pergi kemanapun menghabiskan waktu bersama dengan Pete. Tapi Pete malah pergi berdinas dan meninggalkan Beth di rumah sendirian dengan sistem keamanan super ketat, seolah-olah dia sedang dikurung seperti binatang. Beth bilang semua itu akhirnya berubah setelah dia bertemu dengan Doc dan dia mulai menemukan kenyamanan yang tidak pernah diberikan oleh Pete dan hal itulah yang menjadi alasan dia berselingkuh. Saat itu Pete mencoba menenangkannya dan berusaha memaklumi apa yang sudah terjadi. Seperti kebiasaannya Pete kembali bilang kalau dia akan memperbaiki semuanya lagi yang membuat Beth semakin kesal lalu yang terjadi. Oke, itu ringkasan cerita film Es Effect Natur. Jadi dari film ini jelas ya, kalau uang itu mungkin memang segalanya, tapi apalah artinya harta, pangkat, dan jabatan jika tidak pernah memberikan kenyamanan. Asik. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Admin pamit, sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.